Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik bersama Kak Najah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2, yaitu tentang lingkungan sekitar rumahku. Pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal ungkapan ajakan. Ada yang tahu apa itu ungkapan ajakan? Ya, ungkapan ajakan adalah ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Ungkapan ajakan bertujuan untuk mengajak. Mengajak artinya meminta untuk ikut. Ungkapan ajakan bisa diawali dengan kata ajakan seperti ayo, yuk, atau mari. Contohnya, ayo kita bersihkan halaman rumah kita, atau mari kita jaga lingkungan sekitar. Ungkapan ajakan juga sering kita dengar saat kita bercakap-cakap dengan orang lain. Sekarang kita akan memperagakan percakapan berisi ungkapan ajakan. Berikut adalah teks yang berisi percakapan Benny dan Udin. Mari kita lihat teman-teman. Hai Udin. Hai Benny, mari masuk. Terima kasih Udin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo lihat pohonku ini. Wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah, berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman kita yang lain. Dari percakapan tersebut, kita dapat menemukan ungkapan ajakan dari sebuah percakapan. Kira-kira mana saja yang merupakan ungkapan ajakan? Ya, kita bisa melihat pada Udin, mari masuk. Lalu ada lagi Udin juga, ayo lihat pohonku ini. Berikutnya ada kata-kata dari Benny, mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Ada lagi yang terakhir dari percakapan Udin, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Kira-kira masih ada lagi tidak teman-teman? Dari percakapan ini juga kita bisa melihat ungkapan tanggapan dari kalimat ajakannya. Contohnya seperti ketika Udin bilang, mari masuk. Benny menjawab, tanggapannya adalah, terima kasih Udin. Lalu ketika Benny berkata, mari kita berjalan-jalan, lalu Udin menjawab, ide yang bagus. Itu adalah tanggapannya teman-teman. Ada lagi saat Udin berkata, ayo lihat pohonku ini. Lalu Benny menanggapi, wah subur sekali pohonmu. Ungkapan tanggapan merupakan pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Ungkapan tanggapan dapat berupa 1. Tanggapan yang mendukung atau setuju. 2. Tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Ungkapan ajakan harus diucapkan dengan santun dan tidak memaksa. Selanjutnya kita akan belajar PPKN KD 3.4. Menuliskan pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan. Tahukah kalian kerjasama itu apa? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Kerjasama membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Kerjasama membuat pekerjaan cepat selesai. Contoh kerjasama yang ada di lingkungan kita adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kerja bakti biasanya dilakukan oleh semua warga desa atau semua warga lingkungan tersebut. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga.
Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu menjaga kerjasama dengan baik. Bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan, contohnya adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sampah yang berserakan. 2. Bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. 3. Bekerja bakti membersihkan sampah di lingkungan sekitar rumah. Karena itu, kita harus ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan rumah yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Selanjutnya, kita akan belajar SPDP KD 3.3. Hari ini kita akan belajar macam-macam tarian yang menggunakan gerakan sehari-hari. Kita dapat menirukan gerakan-gerakan sehari-hari untuk dijadikan sebuah gerakan tarian yang indah. Pertama, kita akan belajar mengenal gerakan tari. Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Saat menari, tubuh kita harus luwes. Luwes artinya tidak kaku. Semua anggota tubuh kita bergerak. Gerakan sehari-hari yang bisa digunakan dalam tari yaitu gerakan pohon tertiup angin, gerakan menyapu, gerakan memungut sampah, gerakan membuang sampah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum menari, sebaiknya kita melakukan latihan terlebih dahulu. Latihan menari dilakukan di sanggar tari. Sanggar tari adalah tempat untuk berlatih menari. Pernahkah kalian berlatih menari? Berikut adalah contoh gerakan-gerakan tari dengan menggunakan gerakan sehari-hari. Gerak menyapu, gerak memungut sampah, gerak membuang sampah, gerak memetik ranting, dan gerak menyiram tanaman. Selanjutnya, kita akan belajar matematika KD 3.7, yaitu tentang menentukan pola pengubinan bangun datar. Kalian tahu apa itu bangun datar? Ya, contohnya seperti segitiga, persegi, persegi panjang, atau lingkaran. Sedangkan pengubinan adalah susunan bangun datar yang menutupi suatu permukaan. Contoh pola pengubinan adalah susunan ubin pada lantai. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama maupun dari dua jenis bangun datar yang berbeda. Contoh pola pengubinan seperti berikut. Sedangkan yang berikut adalah contoh pola pengubinan yang disusun dari dua jenis bangun datar. Bangun datar yang menyusun pola pengubinan harus rapi dan urut. Selanjutnya, kita akan belajar PJOK KD 3.8 tentang menirukan gerak tumbuhan. Pada pembelajaran tema 5 kemarin, kita sudah belajar tentang gerak tumbuhan. Kita juga belajar mengayunkan kaki. Mengayunkan kaki ke depan, lalu tidur berbaring di atas matras, kemudian mengayunkan kaki sambil berbaring, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar gerakan ayunan tangan. Perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Ini adalah gambar saat mengayunkan tangan. 1. Tangan kiri dan kanan membentang ke samping, lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. 2. Tangan kanan dan kiri di samping, ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Lalu ketiga, tangan kiri dan kanan ke depan, lalu putar ke atas, kembali ke bawah. Lakukan dengan arah berlawanan. 4. Julurkan kedua tangan ke bawah, lalu ayunkan ke kiri dan ke kanan. 5. Julurkan kedua tangan sejajar dengan bahu, ayunkan ke samping kiri dan kanan. Kalian bisa mencobanya di rumah ya teman-teman. Demikian pembelajaran tema 6 subtema 2 yang Kak Najah bisa sampaikan hari ini. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Belajar dan jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.